Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kemarin suap yang kita adakan di PBB tidak support, saya cuma buat dua di Zoom. Nah, di sini saya juga hanya ingin mengingatkan kembali untuk tugas dari mahasiswa. Banyak yang belum mengupload karena yang lainnya sudah berapa hari ya, 2 hari lagi ya. Jadi untuk mengingatkan kembali segera submit tugas karena penilaian dari hasil belajar kalian itu nanti akan diakumulasikan dari nilai tugas 1, 2, 3 itu bernilai 50%, kemudian untuk 50% lagi dari waktu. Nah, untuk pembukaan dari tugas ini kita bahas kemarin sudah ya sebenarnya, tapi ya mengulang kembali untuk dilihat bagi peserta yang tidak dapat mengikuti web kemarin, kita bahas sedikit aja tentang tugas yang di tugas keempat. Jadi sebelum ke tugas kita mau tahu dulu kita masuk kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Jadi sering disebut OOP, objek berorientasi, objek oriented programming ya. Kalau di Indonesia disebut pemrograman berbasis desktop ya. Nah, jadi di dalam PBO, pemrograman berbasis objek atau pemrograman berbasis desktop itu sering kita dengar ada yang namanya objek, metode, kelas ya. Jadi nggak jauh-jauh kalau dari pemrograman berbasis desktop itu ada yang objek. Nah, kita umpamakan misalnya objek itu adalah sebuah mobil. Di objek itu bisa orang, bisa benda, seperti ya. Jadi mobil. Jadi di dalam mobil itu ada apa aja sih? Nah, di dalam properti itu gimana sih? Jadi properti itu misalnya kalau mobil di bagian-bagian dia. Jadi dia punya merek, dia punya warna, dia punya tahun, ya. Jadi itu dinamakan properti. Sedangkan misalnya dia punya event, dia bisa mundur, dia bisa maju, gitu ya. Jadi ada juga yang dinamakan metode. Kan dia maju mundur tadi metode ya, karena dia kan metodenya apa gitu. Kemudian kalau misalnya eventnya bisa ditabrak, bisa didorong, kemudian bisa dibuka, bisa sama dengan metode dengan event. Tapi event itu dalam kata kerja ya, event. Jadi kegiatan-kegiatannya apa. Nah, begitu juga nanti kita penelitian di aplikasinya. Jadi kalau misalnya program yang kita sudah ini, kita bisa menggunakan aplikasi yang online juga bisa. Nanti contohnya online yang memakai JavaScript ya, tapi dia menggunakan boleh ya, bisa di laptop dan boleh yang online. Jadi jangan sampai tidak teknis, itu yang tidak boleh ya. Kemudian kita kan ini mau kuliah berpraktik. Berpraktik itu artinya yang dinilai adalah dari tugas-tugas. Nah, ini kan untuk praktikum. Jadi untuk ini sebenarnya tidak ada penilaian gitu, karena tidak ada grade di tanggapan-tanggapan yang kalian utarakan, tetapi untuk memperluas informasi dan sharing kita boleh didiskusi gitu ya. Jadi ada beberapa yang tanya diskusi di dunia itu gabung. Jadi kalau misalnya mata kuliah berpraktik itu tidak dinilai. Jadi kalau mata kuliah tidak berpraktik itu dinilai ya. Jadi bukan kalau tidak berpraktik kalian itu harus aktif dalam diskusi.
jangan sampai lewat dari deadline. Deadline itu harus dingin, tapi jangan salah salah di jam berapa, di jam 3, jangan kelewatan dari misalnya ini kok masih satu hari kan masih jam 11 malam juga masih tidak. Jadi untuk tidaknya tanggal 3 jam 3 ya. Di lagi mengirimnya pun kalau bisa jangan pada saat yang hasilnya, karena itu pasti sistem bakalan ikut ya. Jadi kalau mungkin nanti menunggunya lama gitu, karena banyak yang memakai pada saat itu untuk mengirim video terutama. Nah, untuk videonya sendiri juga Ibu harapkan kalian mengirimnya dengan suara yang jelas ya, terus terus ada kalian gitu, misalnya untuk pengenalan pertama, assalamualaikum dan sebagainya. Saya lama ya, dari mana besar gitu ya. Jangan video langsung pengerjaan dan tidak ada perkenalan gitu ya. Kemudian juga setelah dikerjakan itu dipercepat saja, kemudian adanya penutup ya, sekian, terima kasih dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, jadi ada beberapa yang mengirim video, tetapi itu tidak ada wajahnya, ibu nggak tahu juga benar dia video atau enggak. Jadi usahakan itu dikerjakan sendiri, walaupun banyak sumber-sumber yang udah ada tapi seperti ini, jadi juga sama. Jadi untuk pembuatan videonya akan dibuat sendiri ya, jangan diambil dari YouTube, karena kan mereka punya akun sendiri kan. Aku nggak melihatkan wajah, ini aja juga terserah ya. Kemudian jangan lupa download reportnya disampaikan juga gitu ya. Jadi untuk tugas satu itu kita diminta untuk membuat aplikasi tentang restoran. Nah, jadi tugas satu itu ekspor menu-menu di restoran ya. Kemudian menu itu terbagi dua, ada makanan, ada minuman. Oke, setelah itu ada di makanan itu atau minuman itu ada atributnya atau bagian-bagiannya dari minuman makanan, yaitu ada nama menu, nama makanannya, nama minumannya, kemudian ada harga. Nah, kemudian ada pemesanan setelah kita menginputkan yang data-data yang mau dimasukkan ke dalam menu ya. Ini datanya terserah mau misalnya makanannya apa, nasi goreng, nasi padang, nasi biryani, atau apa, terserah kalian. Untuk penamaan dari jenis makanan atau jenis minumnya boleh terserah ya, bebas ya. Jadi kalau misalnya dari daerah Jogja boleh satu juga, misalnya dari Sumatera, misalnya Medan, tapi soto ini jangan aku ya. Jadi kalau misalnya setelah diinputkan tadi menu makanan minumannya, kemudian masuk ke pemesanan. Nah, di sini ada maksimal 4 menu yang misalnya untuk ketentuan jumlahnya. Nah, jadi kemudian menghitung total biaya setelah kita lihat dulu tadi, kemudian kita pesan, kemudian masuk ke total
biaya juga pesanan kita tadi totalnya 8,10%. Nah, kemudian ada juga biaya pelayanan 20.000. Jadi setiap pemesanan ada biaya pelayanan 20.000. Nah, di sini juga ada diminta untuk kayak penawaran diskon ya jika keseluruhan pesanan lebih 100.000. Kemudian juga ada penawaran beli satu gratis satu, misalnya minuman yang di atas 50.000 gitu ya. Kemudian ada namanya di produknya cetak untuk pesanannya dicetak gitu ya. Nah, jadi nanti di situ buat dulu inputnya ya. Jadi buat dulu data tipe datanya, kemudian pesanannya itu maksimal 4 minggu. Ya, di sini kalau saya dibatasi 4 minggu, kalau kita mau main, mau nambah boleh aja, ya kan? Kemudian buat part main dari method, ya. Kemudian ada menu penggunaan array juga. Nah, jadi maksimal video itu 15 menit, jangan terlalu lama sekali ya. Karena itu bisa jadi kalian upload dari YouTube, boleh, kemudian bisa juga dari Google Drive kalian. Jadi jangan terkunci juga Google Drive-nya, ibu nggak bisa lihat nanti apa yang kalian share gitu ya. Ada beberapa yang dikunci masih itu kan tidak di share. Nah, di share linknya tapi tetap dikunci ya. Oke. Jadi di sini yang sudah ngumpul masih 7 orang ya. Jadi lebihnya diharapkan secepatnya pasti ke tugas satunya. Oke. Nah, ini dulu untuk yang kualitas yang besar. Nah, di sini Ibu buatkan dengan contoh. Di sini untuk tugas tadi kan itu standar soal yang menjadi di sini dibuat import Java, IPL, scanner, masuklah dia kan, kemudian ke kelas menu, masuklah dia ke tipe datanya apa aja. Jadi nama dibuat tipe data string karena itu berupa huruf-huruf, kata, kalimat ya. Kemudian saja kita buat apa dengan integer ya, dengan itu berupa angka, bisa juga dengan double boleh. Kemudian kategori dibuat string ya, string. Kemudian di sini ada public menu penjelasannya yang tadi nama, harga, kategori, kemudian return. Nah, ini kita udah mulai menginputkan menu-menu apa aja yang kita tampilkan. Ini terserahkan, di sini kalian boleh tentukan menu-menu yang kalian ingin buat gitu ya. Jadi
kalau misalnya jemuran seperti ini aja. Jadi ada menu, kemudian ada harga dia, pendefinisiannya, system.out.println, item, jadi get name, get harga, jadi kalau misalnya bisa di pembuatan rupiahnya, jadi di sini ada menu makanan, ada minuman ya, jadi kita inputkan dulu. Ya, kemudian dua ya, kemudian apa lagi nanti ya. Nah, saya inputkan dulu tadi kan maksimalnya 40 ya. Nah, di sini kita udah masuk ke struk orderan atau struk yang bisa, jadi kemudian dikalikannya kali 2 ya, kemudian ke 10 dan total harganya berapa, jadi aku sudah semua dihitung dan pajak, biaya layanan, diskon. Nah, ini totalnya setelah di semua dipotong pajak, setelah ada pengurangan ya, jadi ada biaya layanan, kemudian diskonnya distribusi itu karena tadi ya, jadi buat kalian mengerjakannya sebaik mungkin dengan menampilkan wajah kalian masing-masing dengan suara yang jelas ya, walaupun nanti ada backsoundnya di belakang tapi jangan terlalu keras jadi suara kalian terkesan kencang ya. Ya, suara kalian mengaku tepat pada waktunya, jangan sampai tidak submit karena nantinya hanya bakal doang ya. Oke, ini dulu Ibu Ari untuk buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.